Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali di majlis yang mulia ini dan waktu terasa cepat sekali. Ya, saya kira atau kita rasa baru kemarin Anda duduk di sini, subhanallah. Berjalan cepat ya. Dan sekarang kita sudah ketemu lagi di tempat ini. Tapi alhamdulillah kita bertemu di tempat yang kita harapkan Allah berikan kepada kita dan turunkan kepada kita rahmatnya, dan kita bertemu di tempat yang mulia, di aktivitas yang baik yang menuntut ilmu syar'i, dan semoga ini merupakan dalil atau bukti dari keberkahan waktu antum, karena ada sebagian dari manusia yang waktunya berlalu begitu saja. Dia hidup di atas muka bumi ini tanpa tujuan yang jelas, aktivitasnya juga begitu-begitu saja. Tapi ketika kita antum berada dalam majelis ilmu, maka ini sesuatu yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang bisa duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, kita terus bersyukur pada Allah atas taufik ini dan nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatannya kepada kita semua dan menjaga kita semua, membimbing kita semua. Dan kita minta ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan iman, Islam, dan di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa majelis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman-tamannya surga, yang Rasul perintahkan untuk kita singgah, untuk menikmatinya. Dan ketika ditanya apa itu riyadul jannah, Rasul bilang halaqah dzikir. Halaqah dzikir itu adalah halaqah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tauhid, belajar akidah, belajar tentang halal dan haram di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hadis berikutnya dari Kitabul Li'an,
Dan seperti biasa ada santri yang bacakan hadis ini dan terjemahannya. Silakan. Siapa namanya? Munzir. Silakan Munzir. Baca ya. Suaranya keras Munzir. Munzir dari mana? Jakarta. Jakarta Timur. Masya Allah. Kelas berapa di sini? 3 SMP. 3 SMP. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat antum jadi ulama. Amin. Ya, silakan ya Munzir. Silakan. Ketemu hadisnya? Hadisnya pendek. Iya kan? Ya. Qala al-mu'allif Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan ramam ra'atahu wa antafa min waladiha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. Ya, baca terjemahannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Dia tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memerintahkan keduanya untuk saling melakukan li'an sebagaimana firman Allah azza wa jalla. Setelah itu Nabi memutuskan bahwa sang anak menjadi hak ibunya dan beliau menceraikan pasangan suami istri tersebut. Ya. Jazakallahu khairan. Tapi harus jelaskan ini hadis karena terjemahannya kalau kita tidak terjemahkan, kalau tidak dijelaskan mungkin agak salah paham sedikit. Ya. Kita lihat ikhwan, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, menghabarkan pada kita ada seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina, romah di sini ya, dengan kalimat romah. Laki-laki yang dimaksud adalah Hilal bin Umayyah. Laki-laki yang dimaksud adalah Hilal bin Umayyah. Sebagian ulama mengatakan Uwaimir ibnu Ajlan. Uwaimir al-Ajlani, maaf bukan ibnu Ajlan. Uwaimir al-Ajlani. Dan di antara ulama ada yang mengunggulkan dari ikhtilaf ini Hilal bin Umayyah, karena ayat ini turun kepada Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina di hadapan Nabi SAW tentunya. Perkaranya disampaikan ke Nabi maksudnya dengan Syarik bin Sahmah. Dengan Syarik bin Sahmah melakukan perbuatan mesum dengan Syarik bin Sahmah. Setelah itu datang peristiwa yang lain yang dialami oleh Uwaimir al-Ajlani. Dia pun menuduh istrinya berbuat zina. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, juga oleh Ibnu Ashur, dan selain keduanya. Ibnu Ashur ini seorang ulama ya, dan beliau merojihkan Hilal bin Umayyah yang ada di hadis ini, dan itu ada di kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ketika antum baca tafsirnya, kitab
tafsir beliau ma'ruf ya, terkenal namanya At-Tahrir wa Tanwir. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abdullah bin Umar menghabarkan bahwa seorang laki-laki, nggak disebutkan oleh beliau, tapi tadi kita sudah tahu penjelasan dari ulama, laki-lakinya adalah siapa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah atau disebutkan di sini rajulan, seorang laki-laki, roma imra'atahu. Kalimat roma itu secara bahasa asalnya adalah melempar. Roma itu artinya al-qadhaf, melempar, ya, wal hadaf, melempar dengan sesuatu indrawi yang bisa dirasa dan bisa dilihat. Itu maksud roma. Contohnya seperti melempar dengan batu, artinya roma. Melempar dengan panah, artinya memanah, ini juga disebut roma. Ya, makanya pemanah itu disebut ar-rami, ar-rami. Nah, kemudian roma di sini menjadi makna yang ma'kul atau maknawi yang dipinjam maknanya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menuduh, ya. Dan kita sering menyebut dengan melempar tuduhan, ya. Jadi lemparnya bukan dengan batu, tapi melempar dengan tuduhan. Hilal bin Umayyah melempar tuduhan kepada istrinya, namanya Khawlah bintu Qais, ya, berbuat zina. Dan di hadis ini disebutkan wantafa min waladiha, dia menafikan putranya atau anaknya. Maksudnya menafikan kandungan yang ada pada perut istrinya. Jadi istrinya hamil. Istrinya hamil. Nah, kehamilannya itu enggak diakui oleh Hilal bin Umayyah. Ini maksud dari wantafa min waladiha. Lebih tepatnya wantafa min waladiha, al-murad bil walad di sini al-hamal alladzi lam tada'hu dzalikal waqt. Kandungan yang belum dilahirkan, ketika terjadinya tuduhan itu. Jadi al-hamal alladzi lam tada'hu. Jadi belum dilahirkan. Jadi masih ada di mana? Di perut ibunya. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk melakukan li'an. Fatala'ana, dan keduanya suami istri tersebut melakukan li'an. Fatala'ana, ya. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah. Maksudnya sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang li'an di dalam surat An-Nur ayat ke-6 sampai ke-9. Ini kama qala Allah itu maksudnya begitu. Sebagaimana sifat li'an yang telah disebutkan dari surat An-Nur ayat ke-6 sampai ke-9, ya. Summa qada bil walad lil mar'ati. Nah, kemudian Rasulullah memutuskan anaknya itu dinisbatkan kepada ibunya. Anaknya dinisbatkan kepada ibunya, tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia menafikan itu bukan anak saya, kata Hilal bin Umayyah. Sehingga nanti ketika lahir, anaknya binnya itu kepada ibunya, bukan kepada Hilal bin Umayyah. Nanti kalau misalkan ibu meninggal, anak dapat warisan. Dari sisi warisan dapat, ya. Kemudian kalau misalkan anaknya yang meninggal,
ibu juga dapat warisan. Ibu dapat warisan. Dan ajibnya di kasus ini, ya, walaupun nanti ternyata punya anak lain, ya, si ibu itu menduduki posisi ayah. Ya, si ibu menduduki posisi ayah, sehingga kalau anak putri atau anak ini meninggal, si ibu dapat warisan farad dan ta'sib. Ya, farad dan ta'sib. Dapat 1/6, juga dapat sisanya. Juga dapat apa? Sisanya. Dan kalau punya saudara-saudara ini si yang anak ini, dia tidak dapat seperti itu, ya. Wa farraqa baina al-mutala'inaini. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara suami istri yang melakukan li'an ini. Di Nabi melakukan tafriq, dan tafriqnya disebutkan oleh ulama firq atau furqatan daimatan la liqa'a ba'daha abadan. Furqah yang daimah, gitu ya, yang tidak boleh balik lagi selamanya, tidak boleh rujuk lagi selamanya. Nah, apa faedah dari hadis ini? Kita perhatikan fikihnya. Yang pertama, masyru'iyatul li'an idza wujida ma yaqtadhihi. Disyariatkannya li'an ketika ada sebabnya. Idza wujida ma yaqtadhihi, jika apabila ada tuntutannya. Apa itu tuntutannya? Wa dzalika hina ma yarmir rajulu zawjahu bizzinah. Tuntutannya adalah ketika seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina. Wala yuqimul bayyinah ala dzalik. Dan si suami laki-laki tersebut tidak mendatangkan bayyinah. Tidak menegakkan bayyinah, maksudnya tidak mendatangkan saksi. Ya. Ketika diminta saksi, mana saksinya? Nggak ada. Ya. Ketika tidak ada, maka diadakan li'an, disyariatkan li'an. Seandainya laki-laki yang menuduh istrinya bisa mendatangkan saksi, 4 saksi yang adil, semuanya melihat, tidak dilakukan li'an, tapi dilakukan apa? Hukum apa? Rajam. Atau kondisi yang lain, ketika suaminya nuduh, si istri mengaku, ya, misalkan saya melakukan itu, maka ditegakkan hukum rajam. Li'an ini ketika kondisinya, ketika si suami nuduh, istrinya nggak ngaku, saya nggak berzina, kata istrinya, dan si suami tidak mendatangkan bayyinah, tidak mendatangkan saksi. Berapa saksinya tadi? 4. Maka di sini kondisi ini ditegakkan hukum li'an. Dan li'an ini khusus untuk suami istri. Tidak ada suami orang dan istri orang. Kalau orang nuduh suami orang, perempuan nuduh istri orang atau kebalikannya, dan tidak mendatangkan saksi, ditegakkan hukum had, ditegakkan hukum apa? Cambuk bagi si penuduh. Berapa itu? 80, sebagaimana dalam ayat yang kita baca dalam pertemuan yang lalu. Ini kalau tuduhan ke orang lain. Sekali lagi, li'an ini khusus tuduhan suami ke istri. Dan ketika kondisinya si istri mengaku, iya, saya berzina, tidak diadakan li'an. Ketika suami mendatangkan saksi dan saksinya adil, semuanya menyaksikan, tidak diadakan li'an.
Li'an itu adalah suami menuduh siapa? Istri, istri tidak mengaku berbuat zina dan suami tidak mendatangkan saksi, baru diadakan li'an. Ya, mudah-mudahan jelas kondisi li'an dan permasalahan li'an ini. Jadi li'an itu disyariatkan. Masyru'iyat al-li'an idza wujida ma yaqtadhihi. Disyariatkannya li'an ketika ada tuntutannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Fikih yang kedua, faedah yang kedua. Jawazu mula'anatu atau mula'anatil hamili qabla wad'i hamliha. Bolehnya melakukan li'an terhadap wanita yang hamil sebelum melahirkan. Ini diambil dari mana, ikhwan? Dari hadis ini ya. Sekali lagi, bolehnya melakukan li'an kepada wanita yang masih hamil sebelum melahirkan. Wa annahu la yu'akhkhar illa an tadha'. Dan tidak diakhirkan sampai melahirkan. Wa idza wada'at lam yahtad ila an yula'ina ba'da wad'ihi. Kalau sudah melahirkan tidak dibutuhkan lagi untuk melakukan li'an, ya. Tapi karena hamil itu ada tanda-tandanya. Hamil itu ada tanda-tandanya, apalagi zaman sekarang ya, mudah ya, orang ada alat-alat yang bisa mendeteksi wanita itu hamil zaman sekarang, umur sekian sudah bisa dilihat. Nah, dan ini pendapat jumhur. Nah, bolehnya melakukan li'an terhadap wanita yang masih hamil diambil dari hadis ini yang mana, ikhwan? Ya, anna rajulan rama imra'atahu wantafa min waladiha. Kalimat wantafa min waladiha ini syahidnya. Laki-laki ini menafikan anak yang dikandung oleh istrinya. Laki-laki ini menafikan anak yang dikandung oleh istri. Ini terjemahan yang tepatnya seperti ini. Makanya saya bilang tadi, kalau antum berpatokan sama terjemahan, maknanya kurang dan kurang mendalam. Ini bukti terjemahan itu kurang memahaminya seseorang kalau hanya memegang terjemahan. Coba terjemahannya diulangi, akhi. Ya, coba baca terjemahannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Dia tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya. Dia tidak mengakui anak yang lahir. Apa bayangan antum kalau hanya baca terjemah? Ya, anak itu sudah lahir. Ya tidak? Itu yang dipahami. Anak itu sudah lahir. Dan ini bukti bahwa kita itu ketika memahami hadis, kita baca syarah dari ulama, bukan hanya sudah memahami dengan terjemahan. Ngaji itu penting, dan kita baca dari kitab ulama itu penting. Dan beberapa kali Anda mendapatkan terjemahan juga keliru lagi. Plus yang nulis kitabnya keliru juga. Yang nulis kitab keliru, yang terjemahan keliru. Coba antum bisa bayangkan orang yang bawa terjemahan jelaskan, paham enggak nanti? Enggak ngerti. Ya itu ada. Ana saksikan gitu. Dan ana baca bukunya. Baca bukunya, ini penulisnya keliru. Kenapa saya katakan penulisnya keliru? Karena ana punya kitab yang lain dan banyak yang mensyarah kitab yang sama gitu. Dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab kadang kita harus punya beberapa kitab untuk memahami satu hadis ini, bukan dengan satu kitab saja. Kita harus banyak literatur kita baca, baru kita bisa menyimpulkan gitu. Nah, ini bukti bahwa
hanya dengan terjemahan itu kurang memahami hadis dan ayat-ayat Rasul, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang ketiga, idza la'ana al-hamilu wa nafa anhu al-walad bi dzikrihi fil li'an intafa anhu. Apabila seorang melakukan li'an dengan istrinya yang hamil serta menafikan anaknya, dia tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya, dan disebutkan dalam li'an, ketika li'an itu disebutkan intafa anhu, maka anak itu dinafikan dari ayahnya, maksudnya tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Contoh perkataannya, si laki-laki itu berkata begini, asyhadu billahi laqad zanat wa ma hadza waladi. Dia begitu bilangnya. Jadi bilangnya si laki-laki itu, saya bersaksi kepada Allah bahwa dia berzina dan ini bukan anakku. Menafikan dalam li'annya disebutkan ini bukan anakku. Wa ma hadza waladi. 4 kali. Ya. 4 kali. Kemudian si wanita menjawab dengan kalimat asyhadu billah anna hadza waladi minhu. Aku bersaksi kepada Allah bahwa anak ini, ya, anakku darinya. Bahwa ia, misalkan di perut nih, ini anakku dari dia. Gitu. Selain yang kelima mengucapkan, kalau laki-laki itu mengucapkan laknat Allah atasku kalau saya berdusta. Kemudian si wanita tadi yang kelimanya mengucapkan kemurkaan Allah akan menimpaku kalau suami benar. Itu ya. Nah, ketika disebutkan dalam li'an itu, ya, si laki-laki tadi menafikan anak, sudah sempurna li'annya, maka anak itu tidak dinisbatkan ke orang tuanya yang laki-laki ini. Ya. Nah, wa hadza madhhabul jumhur, ini madhabnya jumhur. Wa an Ahmad, dan madhabnya Imam Ahmad. Wa riwayah wa an Ahmad riwayatun ikhtaraha Abu Bakar Abdul Aziz anal walad yantafi bimujarradil li'an wa in lam yanfihi. Ada riwayat dari Ahmad, dari Abu Bakar bin Abdul Aziz, bahwa anak itu otomatis ternafikan walaupun dalam proses li'annya tidak disebutkan. Jadi anaknya otomatis bukan anak dari siapa? Dari suaminya, walaupun nanti dalam perli'anan itu nggak disebutkan sama suaminya dan sama istrinya. Nah, fayakunu intifa'ul waladi huna taba'an lil li'an. Jadi penafian anak itu mengikuti li'annya, dan ini pendapat yang lebih benar dan yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza as-sahhul aqwal wa alaihi tadullu sunnatus sabitah. Ini pendapat yang paling sahih dan ditunjukkan oleh sunnah yang sahih, yang sabitah. Jadi kalau misalkan ada anak di perut ibunya, walaupun tidak disebutkan, ya, dalam li'an itu, anak itu tidak dinisbatkan kepada suaminya.
kepada ayahnya. Ya. Nah, sebagian yang lain mengatakan disebutkan, ya, harus disebutkan di li'an. Baik. Ini hukum yang ketiga, ya. Hukum yang keempat. Hukum yang keempat, idza nafal walad anhu, idza nafal walada anhu sara tabi'an lil mar'ati muntasiban ilaiha. Kalau anak dinafikan, maka anak itu mengikuti ibunya, muntasiban ilaiha, dan dinisbatkan kepada ibunya. Misalkan fulan atau fulanah, ya, fulan atau fulanah bin siapa ibunya, bin fulanah, ya, bin fulanah, atau bintu, ya, bintu fulanah. Dinisbatkannya ke ibunya, bukan ke bapaknya, karena bapaknya nggak mengakui, ya, bapaknya nggak mengakui, bapaknya bilang itu bukan anak saya. Fayarithuha bil bunuwah. Nah, lihat, anak tadi mewarisi ibunya bil bunuwah, bil bunuwah, karena jalur anak. Wa idza mata, kalau anak itu meninggal, hazat mirathahu. Nah, si ibunya mendapatkan warisannya. Jadi saling mewarisi. Anak itu mewarisi ibunya, ibu mewarisi anaknya. Jadi siapa yang meninggal duluan? Wa qata'a nasabuhu 'anir rajul, dan nasabnya terputus dari ayahnya. Jadi sudah dijelaskan tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Fala yunsabu ilaihi, tidak dinisbatkan kepada dia, kepada ayahnya. Wala tu'tabaru qarabatul ubuwati fil irthi walan nafaqah. Nah, kerabat ayahnya itu tidak dianggap dalam warisan dan tidak juga wajib kasih nafkah. Jadi si bapak itu nggak ngasih nafkah kepada anak yang dia tidak akui, ya. Juga kerabat ayahnya, kalau ayahnya meninggal, tidak ada kewajiban kasih nafkah kepada anak itu, karena bapaknya tidak ngakui. Kalau ini ngakuinya memang ada sebab. Sebabnya apa? Tuduhan berbuat zina. Tuduhan berbuat zina. Dan ini menunjukkan kalau tidak ada tuduhan, ya, normal, hidup normal, dan semua kita mengharapkan hidup normal, ya. Kemudian punya anak, berdosa bagi seorang laki-laki tidak ngasih nafkah untuk anak-anaknya. Dan berapa banyak laki-laki yang tidak mau ngasih nafkah untuk anaknya sendiri, waliyadzubillah, ya. Ima ketika masih suami istri, punya anak, istrinya yang cari nafkah, kerja, ayahnya enggak nafkahi, atau cerai, kemudian anak-anaknya bersama emaknya, yang kasih nafkah emaknya, atau kerabat emaknya, ayahnya enggak ngasih nafkah, ya. Ini berdosa, telah menyia-nyiakan kewajiban. Walaupun sudah cerai, itu anak-anaknya siapa? Anak bapaknya. Wajib bagi bapaknya itu ngasih nafkah untuk kebutuhan makannya, minumnya, pakaiannya, sekolahnya, ya. Walaupun cerai, urusan cerai urusan lain, ya. Kadang memang suami istri nggak bisa dijadikan satu, kemudian sampai kepada tingkat dan jenjang perceraian, tidak bisa disatukan. Punya anak, cerai. Nah, kalau anak masih darah daging,
bapak, masih darah daging bapak. Walaupun anak itu dibawa sama siapa? Sama ibunya yang jadi mantan istrinya, ya, dosa kalau enggak nafkahi, dosa akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban, ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Yang parahnya dia nikah lagi, habis itu dia lupa sama anak ini. Dia punya anak dari anak istri yang kedua, ya. Nah, dia nafkahi dari anak istri kedua aja. Ini tidak boleh. Ini haram, ya. Jadi anak itu adalah hasil anak itu adalah darah daging sendiri, ya. Ini sampaikan kepada orang yang enggak paham. Baik. Walau kanal manfiyu bil li'an bintan. Nah, ini hukum lagi nih, masih yang keempat ya, masih nyambung ya. Seandainya anak yang dinafikan itu bukan laki-laki tapi anak perempuan. Anak perempuan. Lam tahillil mula'in li'annaha rabibatu fil jumlah. Maka si anak perempuannya ini tidak halal. Tidak halal. Maksud tidak halal itu enggak boleh dinikahi maksudnya, ya, karena dianggap sebagai robibah, anak dari istrinya. Sama kedudukannya seperti ada laki-laki menikahi janda. Janda itu membawa anaknya wanita, ya, anaknya wanita sudah gede. Halal tidak menikahi anak wanitanya? Jawabannya tidak halal kalau sudah digauli, ya. Dan itu sudah kita bahas. Begitu juga anak yang dia nafikan, udah gede misalkan tertarik, nggak boleh, haram. Karena dia robibahnya, dianggap robibahnya. Li'annaha robibatuhu fil jumlah. Secara umum itu sama dengan robibahnya dia. Anak dari istri. Anak dari istri itu disebut robibah. Ini hukum tersendiri, ya. Ini fikih yang dalam yang harus kita pahami bersama. Nah, walaupun antum sambil ngantuk-ngantuk, sabar ya. Sebagian habis kerja nih mikirin robibah, mikirin li'an, enggak masalah, dapat ilmu. Ya. Ilmu itu enggak harus dengan kita enggak ngantuk atau semangat. Ketika kita lagi puyeng pun dapat ilmu, bersyukur sama Allah, ya. Nah, baik. Kita masih keempat nih ya, karena banyak terkait dengan hukum ini. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-waladu lil firash. Kan Nabi bilang anak itu dinisbatkan kepada yang punya kasur, yang punya ranjang. Nah, kenapa di sini kasus ini tidak dinisbatkan kepada ayahnya? Jawabannya gimana? Fahuwa mahmulun ala ma idza idda'a sahibul firas annahu waladuhu. Ya, wa dzalika idza lam yanfihi. Hadis al-waladu lil firas, anak itu buat yang punya ranjang, ini dibawa maknanya kepada laki-laki yang mengklaim bahwa yang di perut dari istrinya itu hasil dari dia, dan dia tidak menafikan. Contoh ada kasus ini. Ada seorang wanita punya suami, berzina sama laki-laki. Berzina sama laki-laki, hamil. Ya, hamil. Terus laki-laki itu mengklaim bahwa yang ada di perut istri ente itu dari saya. Berarti itu anak saya. Gitu. Ya. Di hadis ini
anak itu dinisbatkan ke siapa? Kalau bapaknya yang asli belum cerai ya, itu mengatakan itu hasil dari saya misalkan. Itu anak saya, ada rebutan. Dikasih ke siapa anak ini? Kata Rasul, al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash. Anak itu dinisbatkan kepada yang punya ranjang. Yang punya ranjang itu siapa? Suaminya yang sah. Ya. Nah, ini kasus ikhwan yang Allah muliakan, kita harus ketahui karena di dunia ini banyak kejadian yang macam-macam. Ya. Yang kita kalau hidup lurus-lurus, kita mendapatkan berita yang aneh-aneh. Zaman sekarang berita aneh-aneh. Ada seorang wanita nganter suaminya, baru nganter kemudian masuk ke hotel sama laki-laki lain. Akhirnya dibunuh sama laki-laki itu. Ya, ada kan berita seperti itu? Iya, dapat baca beritanya, lihat, naudzubillah, kok sampai seperti itu, gitu kan? Lihat, ada kan yang selingkuh. Ada seorang wanita dulu, dia pacaran, kemudian putus, kemudian hijrah, kemudian ngaji pakai cadar, nikah sama laki-laki yang soleh. Subhanallah, qadarullah, bukan subhanallah, bukan takjub. Si laki wanita ini ikut acara apa itu namanya, reuni, ketemu sama laki-laki yang dulu dia pacarnya. Namanya apa dalam dunia perpacaran itu? CLBK gitu ya. Naudzubillah. Ya. Nah, akhirnya pacaran lagi. Sampai zinahnya, kemudian wanita itu karena zina kan takut sama Allah, sadar mau balik ke suaminya, dicekek mati sama laki-laki tersebut. Meninggalnya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Ya. Wala'iyadzubillah. Ada kejadian seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita dari yang demikian. Amin. Nah, azan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi, ikhwan. Insyaallah habis azan kita lanjutkan. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Nah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Faedah yang kelima. Ini faedah juga terkait dengan hukum li'an dan ada beberapa masalah yang penting di faedah yang kelima ini sehingga Anda akan bacakan karena tidak boleh terluput. Idza tamma al-li'anu farraqa al-hakimu aw al-qadhi baina az-zawjayn tafriqan mu'abbada. Apabila sudah terjadi li'an dengan sempurna, maka hakim atau qadhi memisahkan antara suami istri tersebut dengan perpisahan selama-lamanya. Namanya tafriqan mu'abbadah. Jadi dipisahkan selama-lamanya. Fala tahillu lahu ba'da al-li'an bihalin minal ahwal hatta walau nakahat zawjan ghairahu. Tidak halal bagi istrinya tidak halal bagi dia untuk rujuk lagi dengan istrinya dalam kondisi apapun, walaupun mantan istrinya ini pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Berarti ini berbeda ya dengan talak 3 ya. Talak 3, kemudian si istri itu menikah, kemudian cerai, boleh rujuk lagi kan? Boleh rujuk lagi. Tapi kalau belum nikah, nggak boleh rujuk lagi. Adapun li'an selamanya, abadan, dah nggak bisa rujuk lagi. Ini untuk apa? Li'an, kasus li'an ini. Khulu itu cerai dari mana pihak istri. Boleh rujuk lagi nggak kalau khulu? Boleh rujuk lagi kalau istrinya mau, ya. Tapi kalau li'an sama sekali nggak boleh, ya, sama sekali tidak boleh. Karena li'an itu terjadi antara dua pasangan itu saling benci, saling putus, ya nggak boleh, sudah saling nuduh kan. Si suaminya nuduh berbuat zina. Nah ini, jadi nggak boleh ya, suami nuduh sembarangan kepada istrinya ini, apalagi nuduh apa? Zina. Nggak boleh. Nggak boleh sembarangan maksudnya. Baik. Wa ma'a hadza at-tafriqi al-mu'abbadi fa innahu la yakunu mahraman laha. Bersama dengan tafriq yang mu'abbad, pemisahan yang dihukumi selama-lamanya itu, maka si laki-laki ini berarti bukan mahram lagi. Ya, pokoknya sudah tidak ada kaitannya sama sekali sudah. Ya. Selain bukan mahramnya, juga tidak boleh kembali lagi. Karena li'an ini bukan termasuk sebab yang mubah. Sebab yang mubah yang menjadikan wanita itu menjadi mahramnya. Karena ada sebab itu dengan 3 ya, karena nasab, karena persusuan, dan karena pernikahan. Ya, kalau ini sudah tidak boleh balik lagi, juga bukan menjadi mahramnya. Tapi jangan dipahami laki-laki yang pisah karena cerai jadi mahramnya, bukan pemahaman seperti itu juga ya. Kalau ada seorang laki-laki mencerai istrinya, sudah
keluar masa iddah. Sudah keluar masa iddah. Boleh tidak berduaan? Tidak boleh, karena bukan mahramnya juga. Tapi masih bisa nikah lagi. Kalau misalkan keluar dari iddahnya baru talak 1, talak 2, gimana kalau mau rujuk? Nikah baru dengan mahar baru. Ya. Kalau misalkan sudah cerai 3, boleh rujuk? Boleh rujuk tidak? Boleh kalau sudah nikah dengan laki-laki yang lain dan cerai. Tapi kalau masih sama laki-laki lain belum cerai, nggak boleh. Ya, jadi bukan mahram juga. Sekarang nih sebagian orang karena dulu pernah menjadi suami istri, seakan-akan biasa saja, kemana-mana berdua. Ini maksiat, nggak boleh, karena dia laki-laki lain, wanita lain, ya. Dan rentan terjadi perbuatan zina. Karena apa? Sudah terbiasa dulu berdua bersama, nggak boleh, ya. Karena sudah menjadi laki-laki lain dan perempuan lain, asing istilahnya. Nah, ini hukum-hukum ini, ikhwan, harus dipahami dengan benar, apalagi di zaman sekarang. Orang banyak tidak memahami hukum-hukum ini, ya. Nah, tayyib. Jadi yang kelima ini, hakim dan atau qadhi ketika sudah terjadi li'an langsung memisahkan dengan permisahan yang selama-lamanya. Ini menurut pendapat dari salah satu pendapat. Pendapat yang kedua, yang kelima ya, masih yang kelima nih ya. Anal furqata taqau bil li'an wa la yahtaj ila tafriqil hakim. Perpisahan antara keduanya itu secara otomatis itu sudah terjadi karena li'an. Tidak harus dipisahkan oleh hakim. Tidak harus dipisahkan oleh hakim. Sudah ketika terjadi li'an sudah otomatis pisah. Begitu, ini pendapat yang kedua ya. Karena li'an ini maknanya berarti menuntut untuk dipisahkan selama-lamanya, jadi haram. Ya. Tidak menunggu pemisahan dari hakim, ya, tidak menunggu pemisahan dari hakim. Nah, ini pendapat ulama yang lain dan ini kuat juga ya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita berharap ya Allah kasih pahala kepada kita dan ilmu pengetahuan tentang agamanya, dan semoga dengan ini Allah menambah dan mengangkat derajat kita semua. Jadi ngaji sabar ya, sabar, 1 hadis, 2 hadis ya, sampai selesai, sampai meninggal. Baik, ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan seorang anak yang dinisbatkan pada ibunya, namun sang ayah mengakuinya? Apakah itu diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya kurang ya. Dalam masalah apa? Ya kan? Dalam masalah apa? Jadi kan pertanyaan kurang itu. Pertanyaannya bagaimana dengan seorang anak nisbatnya ke ibunya, ada ayah ngakui. Kasusnya gimana? Apakah kasus li'an? Ya kan? Atau kasus perzinahan biasa? Atau dulu ketika
menikah hamil duluan. Kan banyak kasus di sini. Dan itu hukumnya beda-beda. Itu hukumnya beda-beda. Ya. Nah, kalau kasusnya dili'an begini. Seorang suami punya istri hamil. Bukan karena kasus perzinahan, kasus memang dari suaminya hamil. Kemudian setelah hamil, si istri ini selingkuh dan dibilang sama suaminya anti berzina, dituduh, ya. Kemudian nggak ngakui. Nah ini mungkin terjadi. Yang di perutnya si bapak ini ngakuin itu anak dia, mungkin nggak? Kan? Mungkin kan? Nah, mungkin kasusnya begini barangkali ya. Nah, kalau ini ya terjadi li'an, tetap si anak itu adalah milik siapa? Ayah. Nah, itu. Karena si ayah ini tidak menafikan anak. Kalau kasus di hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, si suaminya itu tidak mengakui anak yang dikandung sama istrinya. Nah itu. Ya. Nah, kan li'an itu tidak harus hamil. Ya, ada seorang wanita berzina, kemudian dituduh sama suaminya berbuat zina. Istrinya nggak ngakui misalkan. Atau wanita itu tidak berbuat zina, tapi dituduh sama suami berbuat apa? Zina, tapi nggak hamil. Terjadi li'an. Ini cerai saja. Ya kan? Ada anaknya misalkan yang duluan, itu anaknya siapa? Anak bapak suaminya. Nah, itu bisa dipahami ya. Nah, ini pertanyaan harus dipertegas pertanyaannya ini ya. Nah, wali anak perempuan siapa dalam kasus li'an? Walinya wali hakim. Walinya wali hakim. Rasulullah SAW bersabda, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Ya, hakim sultan itu menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi diserahkan ke hakim. Gimana ibunya boleh nggak jadi wali? Nggak boleh. Wali itu laki-laki. Gimana kerabat ibu? Ya, adik ibu yang laki-laki, atau misalkan kakak ibu yang laki-laki, uncele, ya, uncele kan? Uncele dari siapa? Dari ibu, ya, paman ya maksudnya. Dari ibu boleh nggak jadi wali? Paman dari ibu, sudah kita bahas kan?